ada. Karena dulu ketika masih hidup di dunia, kata Allah, kalian aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ingin memperbanyak membaca surah Al-Ikhlas. Nak tidur baca surah Al-Ikhlas. Waktu insya-Allah sehat. Banyak ustaz noi ngapo sekali-sekali. Pas lihat acara sedekah mau nantak lah tu hajar. Semua jangan tahan-tahan leh. Kalau hidangan Perancis tu sadu lengkap di situ. Nak hanyang nama tu. Hanyang nenek. Oh, lengkap apa jawab Al-Iskindariyun. Fa inna abi wa ummi. Karena ayah dan ilal ardi. Orang tuaku, ayah dan emakku menurunkan aku dari langit ke bumi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat. Wa bi taufiqihi tatahaqqaqul ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah Ar-Raufur Rahim. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-hadi ila siratim mustaqim wad-da'i ila ad-dinil qawim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, yang kita muliakan, alhamdulillah hadir bersama kita Bapak Dr. Haji Ahmad MSI, anggota DPR RI, Komisi 6. Kita doakan bersama, mudah-mudahan nanti Bapak sehat selalu. Amin ya Allah. Panjang umur dan juga diberikan kekuatan untuk terus memberikan kontribusi, khususnya di Provinsi Riau, umumnya di Provinsi Riau, khususnya di Kabupaten Rokan Hulu ini. Amin ya Rabbal. Yang sama-sama kita hormati tokoh masyarakat, alim ulama, tokoh masyarakat ada di sini Pak Kepala Desa, kemudian juga tuan-tuan guru kita. Selanjutnya juga banyak hadir asatis di sini saya lihat. Khususnya yang kita muliakan pengurus Masjid Al-Jami' Dusun Nogori, Kecamatan Rambah. Kemudian juga yang sama-sama kita hormati kaum muslim dan muslimat, jamaah gerakan salat subuh berjamaah. Pertama, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Pada subuh kali ini Allah Subhanahu wa taala masih menitipkan kepada kita nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk sama-sama hadir
dalam gerakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan aktivitas yang kita kerja ini menjadi nilai ibadah ketika kita nanti sudah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah istiqomahkan kita, sehingga kita terus berusaha, berupaya, menguatkan hati untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang muliakan Allah, dulu ketika saya di pesantren, ada satu doa yang dititipkan oleh guru saya. Ada satu doa yang diajarkan oleh ustadz saya. Junaidi, dimanapun nanti kamu berada, jangan pernah tinggalkan doa ini. Apa doanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, Allahumma layyin qulubana bidzikrik. Allahumma layyin qulubana bidzikrik. Ya Allah, lembutkan hati kami, dengan banyak-banyak mengingat-Mu Allah. Dengan banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hati kita nih Bu, bisa jadi keras. Dan bisa semakin keras kalau tak pernah mengingat Allah. Kalau tak pernah berzikir kepada Allah. Kata Ibnul Al-Jauzi dalam kitabnya, ada satu bait yang disampaikannya dalam Fatwa Al-Kubra. Sesungguhnya hati seseorang itu bisa keras. Kekerasan bisa jadi batu kalau tidak pernah berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia semakin jauh dari Allah, semakin lalai dari Allah, semakin lupa dari Allah, maka hati ini akan semakin keras. Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an, wa qilal yaum nansakum, kata Allah. Ingatlah wahai manusia hambaku, kata Allah. Pada hari itu, hari akhirat, kami akan melupakan kalian. Kami tidak akan tengok kalian. Kami tidak akan pedulikan kalian. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Apa sebabnya? Kama nasitum liqa'a yaumikum hadza. Karena dulu ketika masih hidup di dunia, kata Allah, kalian melupakan kami, kata Allah. Kalian melupakan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat, kalau kita lupa dengan Allah, lalai dari Allah, jangan salahkan juga nanti Allah ketika di yaumil akhir melupakan kita, tidak peduli dengan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Hasan Al-Basri, salah satu ulama hikmah, ulama tasawuf, berbarengan dengan Imam Al-Ghazali. Apa kata beliau? Kalau seandainya ada seseorang yang merasakan hatinya sudah semakin keras,
Diberikan nasihat tak mau, diberikan kebaikan tak mau menerima. Maka banyak-banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak mengingat Allah, ingat Allah. Ada lima macam bagaimana hati kita ini bisa lembut, bisa lunak. Itu dicatatkan dalam kitab Khamsatu asya'in tunawwirul qalbi. Ada 5 strategi, 5 macam agar hati kita ini lembut, mudah menerima kebaikan-kebaikan dari orang lain. Ya. Jadi Bapak Ibu yang muliakan Allah, apa yang pertama? Qiraatu suratil Ikhlas. Memperbanyak membaca surah Al-Ikhlas. Nak tidur, baca surah Al-Ikhlas. Bangun tidur, baca surah Al-Ikhlas. Pergi kerja, baca surah Al-Ikhlas. Pulang kerja, baca surah Al-Ikhlas. Simple. Ayatnya pendek, tapi manfaatnya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bisa melunakkan hati yang keras. Yang kedua, wa qillati aklit ta'am. Sekocik makan. Kau telah yang payah. Sekocik makan. Boleh makanannya loma ikan bakar, ikan bakar baung, payah terus kocik makannya. Maka kita pernah mendengar istilah disampaikan oleh guru-guru kita. Kita makan sebelum lapar. Kan gitu nih Pak. Kita makan sebelum lapar. Kita berhenti sebelum kenyang. Kalau awak kan tuh balik. Aku amin tanya kalau ibu-ibu Indo. Awak makan kalaulah lapar. Lapar dek lapar poroi. Kalau menyonak ke teh, baru makan. Dah tiba pula penyakit. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, 3 minggu yang lalu, pas Idul Adha itu, saya sakit Bu. Tekojik golong punah bu dengan penyakit ikoleh. Sakit itu. Nama penyakit itu GERD. Ku carilah ke internet. Apa itu GERD? Kecemasan. Jadi dulu, Bu, sebelum Idul Adha itu, kalau lai orang meninggal, ketakutan cemas. Dalam pikiran aku kok meninggal, milah mati anak kok. Giliran aku koleh. Lai koleh dah. Aku gak mati setelah koleh. Kecemasan, takut. Tutup pintu kamar, berselimut di keringat dingin, ketakutan. Lu tolok jumpa orang dong. Ini tolok nengok orang dong. Pas waktu itulah puluh alumni kami yang meninggal. Onde, Bertambah takut. Jadi alumni kami di Islami itu, Emak Tahfiz, meninggalnya. Ketika itunya masih kuliah. Semester 2, tas semester 4 waktu itu. Meninggal. Tengok postingannya di HP, nu tolok nengok oleh tutup HP, simpan. Dalam bayangan aku, Pak, iko sebentar abang koleh. No lama koleh dong. Naik ke atas takut. Setelah saya periksa ke dokter, iko apa kok get go. Doreh telah ambil makan. Oh, ini. Mah. Kalau awak tahunya kan mah. Lambung, iko get. Iko lah bahasa apa kesehatan gini kan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit makan. Jangan tunggu lapar baru makan. Karena biasanya penyakit itu datang ketika makan tidak teratur.
Apalagi aktivitas banyak. Yang dipikirkan banyak, aktivitas banyak, tapi nutrisi dikit. Apa caranya nak mengutahnya? Yang masuk ke dalam sekoci. Yang dipikirkan banyak. Jadi Bapak Ibu yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanlah walaupun sedikit. Tepat waktu. Insya Allah sehat. Banyak Ustaz nui ngapo sekali-sekali. Pas lihat acara sedekah mau nantak lah tuh hajar. Apa leleh hidangan Perancis semua jangan tahan-tahan leh. Kalau hidangan Perancis tuh sadu lengkap di situ. Nah hanyang nama tuh. Hanyang nenek. Lengkap lah sadu. Jangan tahan-tahan tuh leh. Sekali-kali ngapo dah bu. Enak ngapo tuh loh. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qillati akli ta'am. Sedikit makan. Itu salah satu untuk melunakkan hati kita. Yang ketiga, wa mujalasatil ulama. Ya. Memuliakan ulama. Memuliakan tuan guru kita. Memuliakan ustadz-ustadz kita. Jangan caci maki. Kalau mereka bersalah, tabayun dulu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu raja namanya Al-Iskindariyun Dzulqarnain. Ketika itu dia ditanya, "Wa qila al-Iskindariyun Dzulqarnain." Suatu hari Raja Iskandari Dzulqarnain ditanya, "Lima tu'zim ustadzaka akthar min abwaika?" Ya Iskandari, ya pemimpin kami. Saya lihat engkau ini nampaknya lebih memuliakan gurumu daripada orang tuamu. Orang tua engkau muliakan, tapi kayaknya gurumu lebih engkau muliakan. Apa sebab? Apa gerangan? Kenapa engkau lebih memuliakan ustadzmu, syekhmu, tuan gurumu? Apa jawab Al-Iskindariyun? Fa inna abi wa ummi, karena ayah dan ibuku anzalani minas sama ilal ardi. Orang tuaku, ayah dan emakku menurunkan aku dari langit ke bumi. Iya na bu? Iya kan bu? Noleh bu suawo ibu-ibu boleh doh. Apa sarapan pagi wako penentu ya? Magi semangat ibu-ibu konyo. Kata Al-Iskandariyun, ayah dan ibuku menurunkan aku dari langit ke bumi. Wa amma ustadi, sedangkan ustadku, guruku, tuan guruku, syekhku, yarfa'ani minal ardi ila sama, mengangkat derajatku dari bumi ke langit, mengisi ruhku, mengisi jasadku, sehingga mengangkat derajatku dari bumi ke langit. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk melembutkan hati kita, seringlah berkumpul dengan ulama-ulama, berkumpul dengan ustadz-ustadz, berkumpul dengan tuan guru kita, minta nasihatnya, minta petuah-petuahnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wal iktsaru min salatil lail. Memperbanyak bangun tengah malam. Salat malam. Bangun tengah malam, salat 2 rakaat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Olah gak cukup tu. Olah. Ikum ko di mas salawat ulum tadi alaikum alhamdulillah bo. Olah tu bo. Olah. Lot, olah cukup kan? Doa yang pertama tadi, kita berdoa kepada Allah agar Allah melunakkan hati kita. Doa yang kedua kata guru saya, Bu. Waja'al uyunana tadma'u min khasyatik.
Ya Allah, mudahkan air mata kami mengalir ya Allah. Karena takut dengan azab-Mu ya Allah. Mudahkanlah air mata kami keluar. Mudahkanlah kami menangis ya Allah. Karena takut akan azab-Mu ya Allah. Ibu-ibu lain menangis agaknya. Lain toh. Lain. Menangis kan banyak macamnya. Lain yang menangis, mau banyak lah. Ya kan? Kau nak berangi suami, ya tak? Tapi aku yakin kalau ibu-ibu siko memang menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta bacakan Al-Quran kepada Abdullah bin Mas'ud, salah satu sahabat terbaik di zaman itu. Ya Abdullah bin Mas'ud, Iqra'anil Quran. Bacakan untuk aku Al-Quran. Aku ingin mendengarkan Al-Quran. Jadi Bapak Ibu, kalau awak rasanya no tolok baca Quran, no padek ngantuknya, putarkan HP itu. Rupanya boleh, dapat pahala. Mendengarkan Al-Quran dapat pahala. No tolok awak macu, no padek ngantuknya biasanya baru nak memuka no. Lah tu. Tu. Nak memuka barunya. Ulun baca leh. Itulah tu. Makanya pernah aku dapat cerita dari kawanku. Dia bisa tidur dah katanya. Le rumusnya. Apa tu? Baca surah Al-Fatihah. Tidur tu. Ayo. Ngomong tidur malam tu. Baca surah Al-Fatihah. Ala berapa ayat orang. Ya, dia tidur. Banyak yang apa siko. Apa namanya? Lebih tengir di sikonya tu. Tu tidur langsung. Bapak Ibu yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, bacakan untuk aku Al-Quran. Maka dibacakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Sampai kepada surah An-Nisa ayat 41. Apa kata Nabi? Cukup. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Surah An-Nisa ayat 41. Apa kata Nabi? Stop Abdullah bin Mas'ud. Setelah itu Abdullah bin Mas'ud tengok wajah Nabi menangis, meneteskan air mata. Rupanya menangis Nabi tadi ketika mendengarkan ayat Al-Quran tadi. Olah, stop. Tahan kulit. Rupanya Bapak Ibu, saya baca, saya cari tafsir ayat ini, saya coba telaah apa makna dari ayat ini sehingga Nabi menyuruh Abdullah bin Mas'ud stop, jangan lanjutkan. Ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inti sari daripada ayat itu adalah fakaifa idza ji'na. Suatu saat nanti setiap umat akan mendatangi nabinya. Umat Nabi Adam datang kepada Nabi Adam. Nabi Adam, tolong kami dulu. Agih kami syafaat, agih kami pertolongan. Apa kata Nabi Adam? Nggak bisa aku magih pertolongan dengan kalian doh. Nggak bisa saya memberikan kesaksian untuk kalian. Sampai kepada Nabi Isa, Nabi yang ke-24. Apa kata Nabi Isa? Saya tidak bisa memberikan kesaksian kepada kalian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi Yuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah izinkan untuk memberikan syafaat kesaksian kepada umatnya. Disyahid dengan kesaksian. Bila apa cara untuk mau kodimah baru? Allah kan tu. Awak sambung pula tahun esok. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rupanya Nabi Muhammad, Nabi kita, Allah izinkan memberikan syafaat untuk umat. Menangis Nabi. Banyak umatku. Lah yang selamat, lah yang ino. Lah yang berhasil, lah yang ino. Itulah yang dalam pikiran Nabi. Bagaimana umatku di akhir zaman. Yang tidak ketemu dengan aku, yang tidak berjumpa denganku. Bagaimana nasibnya? Akulah umat awak, aku gini. Umat akhir zaman. Tapi insya Allah Bapak Ibu, ya, selagi kita kenal dengan Nabi kita, selalu berselawat, menyebut namanya, insya Allah kita mendapatkan syafaat dari Nabi Yuna Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Aku persingkatlah ini bu, nah porokan skoci leh. Sampai jam berapa awak kau Ustaz? 5 menit leh. Aku pada copek dengan main gas ni kau leh. Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, saya masuk kepada intinya. Dan baru mukadimah. Ada salah satu kitab Hilwatul Aulia, Tobakul Asfiya, yang dikarang oleh Abu Nuaim Al-Asbahani. Apa kata beliau? An-nasun salasatun. Manusia yang hidup di muka bumi ini ada 3 golongan. Ada 3 macam. Nanti kita termasuk golongan yang mana? 1, dalam kitab ini disebutkan oleh ulama, farajulun syaghalahu ma'aduhu an ma'asyihi. Ada 1 golongan manusia yang lebih sibuk untuk urusan akhiratnya, tapi lupa dengan urusan dunianya. Fatilka darajatus salihin. Ini derajatnya orang soleh. Tinggi derajatnya. Bersama Nabi nanti dikumpulkan. Ulaika alladzina an'ama Allahu minan nabiyyin wasiddiqin wassalih. Dalam surah An-Nisa juz 5. Orang-orang soleh akan dikumpulkan bersama Nabi nanti di surga. Fatilka darajatus salihin. Orang yang hidupnya, tujuan hidupnya untuk akhirat sehingga tinggal dunia. Mantap kata para ulama. Ada golongan yang kedua. Farajulun syaghalahu ma'aduhu min ma'asyihi. Ada 1 golongan lagi. Dia menjadikan dunianya untuk mendapatkan kebahagiaan akhiratnya. Dunia dia raih, akhirat dia raih. Bekerja dia untuk akhirat. Beraktivitas dia ada tujuannya akhirat. Ini yang nomor 2. Allah sampaikan dalam Al-Quran, wabtaghi fima atakallah darul akhirah. Ambil akhirat, kejar akhirat, karena kita tidak selamanya di dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa nasib kalian di dunia. Dunia jangan tinggalkan, silahkan bekerja, silahkan beraktivitas, buat usaha dan sebagainya. Tapi semua ini mestilah berorientasi akhirat. Bekerja boleh, akhirat tujuannya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fatilka darajatul faizin. Golongan yang kedua ini termasuk golongan orang yang beruntung di bawah golongan yang pertama tadi. Namun golongan yang ketiga, na'udzubillah min dzalik. Farajulun syaghalahu ma'asyihi an ma'adihi. Fatilka darajatul halikin. Golongan ketiga ini kita memohon kepada Allah supaya Allah jauhkan kita. Lebih sibuk dunia, sibuk urusan dunia, sehingga dia lupa dengan urusan akhiratnya. Ketahuilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dunia sementara. Berapa lamalah kita bisa tinggal di dunia ini, 60, 50, 30. Tapi yakinlah akhirat kekal abadi selamanya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini sudah saya singkat betul. Mudah-mudahan nanti kita termasuk golongan yang pertama. Boleh ya, kita fokus akhirat, beribadah, memperbanyak bekal, wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Berbekal, banyak bekal. Imam Ghazali menangis ketika di akhir hayatnya ditanya oleh muridnya, Imam Ghazali, kenapa engkau menangis? Engkau pengarang kitab, engkau ulama, kenapa masih menangis? Apa kata Imam Al-Ghazali, ulama tasawuf? Apa katanya? Saya menangis, saya takut amal yang saya sudah siapkan di akhirat di dunia ini tidak cukup untuk mengantarkan saya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika ada kesalahan silap kata. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
خير الخلق كلهم